Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar dan selamat datang lagi di Reborn Sunda Anime Channel. Pada perjumpaan kali ini aku bakal bahas lagi tentang cerita dari para penyihir Jujutsu yang bakal membawa perdamaian dunia dengan memusnahkan para roh kutukan jahat dalam review alur cerita manga Jujutsu Kaisen chapter 168 sampai 169. Dan gak bosan-bosannya, aku ingatkan untuk menonton videonya sampai habis supaya kalian bisa mengerti bagaimana alur dari ceritanya. Oke, kalau begitu tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke pembahasannya. Awal cerita manga Jujutsu Kaisen chapter kali ini dibuka dengan memperlihatkan bagaimana bola mata yang terbang menghampiri Megumi tiba-tiba meledak hebat begitu saja. Nah, biang keladi ledakan tersebut berasal dari salah satu player guling game bernama Hazenouki Iori yang saat ini telah mengumpulkan 35 poin. Dan kalian bisa lihat sendiri di gambar ini ya, kalau satu biji bola matanya ini sudah nampak gak ada guys. Dan untungnya, ledakan tersebut tidak membuat si Megumi terbunuh. Namun ketika Megumi lengah, tiba-tiba Remy mencoba menyerangnya menggunakan rambutnya yang berbentuk seperti ekor kalajengking. Menyadari akan hal tersebut, Megumi pun dengan refleks menghindari serangan sekaligus menarik rambut Remy. Tak berhenti sampai di situ, ketika Megumi sedang memarahi Remy karena kelakuan bodohnya, tiba-tiba Hazenouki Iori turun dari atap gedung lalu ia lempar 2 lembar entah itu kertas atau plastik yang pasti kata Megumi benda itu mengandung cairan bensin. Dan ketika Hazenouki Iori melempar satu buah giginya sembari mengatakan ratel, tiba-tiba terjadilah suatu ledakan yang lebih dahsyat dari ledakan pertama. Nah, menurut abang sendiri nih, tujuan dari Hazenouki Iori melempar cairan bensin itu ke tubuh Megumi adalah agar tubuh Megumi terbakar ketika ledakan itu terjadi. Dan usut punya usut, rupanya Hazenouki ini masih satu komplotan dengan Regi yang saat ini telah mengumpulkan sebanyak 41 poin. Lalu fakta menariknya adalah, bagian tubuh yang digunakan oleh Hazenouki sebagai alat peledak entah itu mata ataupun gigi, ternyata bisa kembali beregenerasi di tubuhnya. Jadi kemungkinan walaupun dia menggunakannya sebanyak yang ia mau, pastinya bagian tersebut akan selalu tumbuh lagi dan lagi. Balik lagi ke cerita guys, dimana kali ini diperlihatkan Megumi dan Remy berhasil selamat lantaran mereka berdua masuk ke dalam ruang gedung sebelum ledakan itu terjadi. Di dalam sana, kembali Megumi mengingatkan Remy agar dia sadar kalau mereka itu hanya memanfaatkan tapi tidak peduli soal keselamatannya. Jika sudah mengerti, Megumi meminta Remy agar segera pergi dari tempat ini. Akan tetapi, bukannya mengucapkan terima kasih pada orang yang sudah menyelamatkan nyawanya, Remy malah dengan sengaja menusuk Megumi dengan rambutnya. Dan setelah itu, cewek ini juga dengan polosnya meminta Megumi supaya mengatakan hal yang sama seperti yang dikatakan oleh Regi, yaitu Megumi akan melindunginya dan mencintainya. Bener-bener tipikal cewek gak tahu malu kalau gini mbak guys. Udah diselawatin, malah banyak maunya juga. Kalau peribahasa mengatakan dikasih hati malah minta jantungnya. Nah, setelah mendengar hal ini, tentu Megumi pun marah dan mengatakan kalau Remy ini adalah sampah yang menempel pada perkataan orang lain dan bukannya tindakan mereka. Lalu ketika mereka berdua sedang berbincang-bincang, tiba-tiba salah satu player cooling game bernama Harishi Juru yang saat ini memiliki 28 poin dan orang yang juga sebelumnya telah dijatuhkan oleh Megumi seketika datang menghampiri. Tak lama kemudian, tiba-tiba Kogane milik mereka masing-masing mengumumkan kalau seorang player telah menambahkan aturan baru cooling game, yaitu player boleh mentransfer sejumlah poin kepada player lain yang mereka inginkan. Tentu saja mendengar hal ini Megumi pun terlihat sangat senang. Setelah itu, tiba-tiba Megumi langsung menyerang si Juru dengan tendangannya. Beberapa detik kemudian, Megumi pun mengeluarkan Max Elephant untuk mendorong dan menjatuhkan kembali si Juru dari atas gedung. Lalu ketika si Juru terlempar keluar, pada saat bersamaan dengan bantuan dari Nu, Megumi terbang menghampirinya. Selanjutnya, murid dari Gojo Satoru ini pun beberapa kali terlihat menyabatkan pisaunya ke wajah si Juru. Dan terakhir, Megumi menusukkan pisaunya tepat di bagian wajah si Juru
ketika dia sudah mendarat di permukaan tanah. Dengan terbunuhnya si Juru, maka otomatis Megumi telah mendapatkan 5 poin. Meski sudah mengalahkan satu orang player, tapi Megumi sadar situasinya belum menguntungkan karena masih 2 lawan 1. Ditambah lagi ledakan pertama telah melukainya cukup parah. Jadi menurutnya kabur bukanlah pilihan. Dia pun bertanya-tanya, haruskah aku pakai domainku lagi? Tapi domainku masih belum sempurna, jadi aku tak bisa menyegel musuhku dalam perisai terkutuk. Kemungkinan terburuknya adalah kalau mereka berhasil kabur dari domainku dan pertarungannya berlanjut, maka domainku hanya akan percuma saja. Lalu ketika Megumi sedang berpikir, tiba-tiba Hazenoki Hiyori melesatkan satu buah giginya tepat ke arah Megumi. Untungnya, di saat bersamaan, tiba-tiba muncullah seseorang yang dengan sengaja menghadang gigi tersebut menggunakan wajahnya sendiri. Dan orang itu adalah penyihir pelawak yang merupakan salah satu player cooling game juga bernama Takaba Fumihiki, yang saat ini sama sekali belum mengumpulkan 1 poin pun. Nah, tujuan kedatangan penyihir Takaba sendiri kemari adalah ingin membantu Megumi lantaran dia tahu kalau Megumi itu orang yang baik hanya dengan sepintas melihat wajahnya. Di sisi lain, Hazenoki Hiyori tiba-tiba bertanya kepada Takaba, "Hei, kau itu yang mana?" Sontak mendengar pertanyaan itu dengan percaya diri, Takaba pun berkata, "Lucu atau tidak lucu, benar kan?" Akan tetapi, ternyata bukan hal tersebut yang ingin diketahui olehnya. Namun Hazenoki ingin tahu Takaba ini sebenarnya berasal dari era yang mana. Dan layaknya karakter-karakter tidak peka pada umumnya, Takaba ini malah menjelaskan kalau kostumnya adalah penghormatan untuk pahlawan yang membuatnya pertama kali tertawa terbahak-bahak. Oleh karena itu, Takaba bersumpah pada kostumnya bahwa dirinya takkan membuat guyonan yang garing. Lalu ketika Regi mengatakan ada yang datang, tiba-tiba Takaba pun berkata, "Itu bukan jaringanmu." Sesaat, baik Megumi, Regi, ataupun Hazenoki, ketiganya terlihat sama sekali tidak ingin tertawa dengan lelucon garing yang dikatakan oleh Takaba. Melihat hal tersebut, Takaba pun langsung marah dan menyebut Regi dan Hazenoki adalah penonton sampah yang sejak lahir selalu cemberut tapi masih saja duduk di kursi paling depan. Lalu sembari berkata bahwa dirinya takkan meninggalkan kalian karena seorang komedian, Takaba tiba-tiba melesat dengan kecepatan penuh, kemudian menendang Hazenoki. Hal yang tak diduga ini pun seketika membuat Regi benar-benar sangat terkejut. Sampai-sampai dia sempat kehilangan konsentrasi pada saat Megumi akan menyerangnya di balik teknik bayangan. Sayangnya, Regi dengan cepat menyadarinya sehingga serangan yang dilancarkan Megumi dapat dengan mudah dia hindari. Selanjutnya, Megumi meminta Takaba agar memisahkan mereka berdua karena teknik kutukannya mungkin adalah merubah bagian tubuhnya menjadi peledak. Dan dia bahkan bisa memakai teknik pembalik kutukan. Setelah itu, Megumi pun meminta Kogane agar menampilkan informasi Higuruma Hiromi. Setelah ditelusuri, ternyata dalam layar Kogane menampilkan bahwa Itadori lah yang menyuruhnya menambahkan aturan itu. Dengan informasi tersebut, kini Megumi merasa kalau dirinya tak punya urusan lagi di koloni ini. Jadi Megumi akan melepaskan mereka jika mereka mau pergi. Sementara itu, Regi yang hanya memiliki sisa 1 rekan bertekad akan merebut kembali poin kelompoknya yang hilang karena Megumi telah membunuh Hari. Dan singkat cerita, diperlihatkan pertarungan pun kembali tersaji, di mana kali ini Hazenoki berinisiatif menyerang Takaba terlebih dahulu dengan melemparkan 1 bola matanya yang bisa meledak. Nah hebatnya, Takaba tidak seceroboh seperti sebelumnya. Kali ini, demi bisa menghadang bagian organ tubuh Hazenoki yang bisa meledak seperti bom, Takaba pun menggunakan sebuah kipas angin untuk memukul bola mata itu supaya tidak meledak kepadanya. Setelah itu, Takaba dengan cepat bergerak menghampiri Hazenoki untuk melakukan pertarungan jarak dekat. Dan di satu momen, dirinya pun sempat menutupi pandangan mata Hazenoki menggunakan kipas angin yang ia genggam. Beberapa detik kemudian, Takaba pun menghilang dari pandangan Hazenoki, sebelum pada akhirnya ia tiba-tiba muncul lagi di belakang tubuh Hazenoki
lalu menusuk dan menendang keras area vitalnya hingga membuat Hazenoki terhempas lumayan jauh dari lokasi Megumi berada. Dengan situasi Hazenoki yang kini terlempar jauh dari lokasinya, dan juga dirinya pun merasa sudah memenuhi semua tujuannya di koloni ini, Megumi pun berkata kepada Regi kalau dirinya sekarang bisa bertarung dengan bebas tanpa menahan diri lagi. Oke teman-teman, demikianlah pembahasan manga Jujutsu Kaisen chapter 168 sampai 169. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir dan menonton video ini sampai selesai. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.